Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Setiawan dengan NPM 183123300500242 dengan mata kuliah Antropologi Hukum kelas R04 dan dosennya Ibu Cut bin Safina SIKOM SHMH. Saya akan mempresentasikan tentang analisis antropologi hukum, pengaruh nilai-nilai budaya terhadap budaya hukum masyarakat Batak Toba terkait dengan batas usia kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Substansi hukum dan sistem hukum. Artinya hal ini dapat melahirkan budaya hukum yang berbeda-beda antara masing-masing lingkungan adat tersebut. Salah satu dari lingkungan hukum adat yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah lingkungan hukum adat Batak Toba yang asalnya dari Tapanuli, Sumatera Utara, khususnya tentang budaya hukumnya, dikaitkan dengan persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat tentang perkawinan usia dini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat 1 nomor UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Realitanya, substansi hukum tentang pembatasan usia kawin tersebut dalam kenyataan disikapi secara berbeda oleh berbagai kelompok masyarakat adat. Karena ada yang mendukung dan ada yang melanggarnya. Melanggar dalam arti mereka melangsungkan perkawinan di usia dini di bawah umur 19 tahun bagi pria dan di wanita 16 tahun. Berumur 16 tahun bagi wanita. Sedangkan perilaku yang mendukung berarti mereka melangsungkan perkawinan di usia yang sama dan atau lebih tinggi dari sebelumnya. Persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat Batak Toba menunjukkan bahwa mereka memiliki kecenderungan mematuhi aturan pembatasan usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena rata-rata usia kawin calon pengantin Batak Toba adalah di atas ketentuan undang-undang, karena dalam beberapa kasus di kota besar seperti Jakarta dan calon pengantin pria berusia di atas 27 tahun dan calon pengantin wanita di atas usia 25 tahun karena keduanya telah bekerja dan berpendidikan S1. Persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat Batak Toba ini adalah refleksi dari nilai budaya mereka yang membentuk budaya hukumnya dan dapat berbeda dengan budaya hukum masyarakat adat lain yang membolehkan kawin bagi pasangan terpikirkan oleh seorang laki-laki dalam masyarakat Batak Toba. Bagaimana pandangan masyarakat Batak Toba mengenai sifat dan hakikat serta fungsi lembaga perkawinan? Pada dasarnya, masyarakat Batak Toba memiliki pandangan yang sama dengan masyarakat yang lain di Indonesia mengenai hal ini. Bagi masyarakat Batak Toba, perkawinan bukan hanya urusan pribadi pihak yang hendak kawin dan urusan keluarga yang kerabat. Perkawinan bukan hanya penting bagi masing-masing individu, tetapi juga bagi seluruh anggota keluarga. Bahkan perkawinan merupakan peristiwa penting bagi seluruh anggota kerabat. Dengan perkawinan akan berbentuk hubungan kekerabatan antara dua kerabat marga dan yang berbeda itu. Kerabat pihak laki-laki dengan kerabat pihak perempuan. Bagaimana pandangan masyarakat Batak Toba mengenai sifat dan hakikat serta fungsi lembaga perkawinan? Pada dasarnya, masyarakat Batak Toba memiliki pandangan yang sama dengan masyarakat yang lain di Indonesia mengenai hal ini. Bagi masyarakat Batak Toba, perkawinan bukan hanya urusan pribadi pihak yang hendak kawin dan urusan keluarga yang kerabat. Perkawinan bukan hanya penting bagi masing-masing individu, tetapi juga bagi seluruh anggota keluarga. Bahkan
perkawinan merupakan peristiwa penting bagi seluruh anggota kerabat. Dengan perkawinan akan berbentuk hubungan kekerabatan antara dua kerabat marga dan yang berbeda itu. Kerabat pihak laki-laki dengan kerabat pihak perempuan. Hubungan antara dua kekerabatan yang terbentuk itu bukan hubungan hukum, tetapi hubungan yang berkaitan dengan atau memiliki makna spiritual yang bersifat religio magis. Oleh sebab itulah perkawinan masyarakat Batak Toba selalu dilakukan dalam upacara ritual tertentu yang syarat makna religio magis dan disertai penyerahan benda-benda atau sejumlah tertentu uang sebagai syarat yang harus diserahkan kepada pihak laki-laki. Kemudian pihak laki-laki yang harus menyerahkan sesuatu kepada pihak perempuan, yaitu disebut dengan tuhor atau boli, sebagai pengganti perpindahannya si wanita ke dalam kelompok marga atau klan suaminya. Dan pemberian ini diserahkan dengan pertimbangan demi keseimbangan dalam kosmis di kelompok marga si wanita. Kesimpulannya, berdasarkan uraian yang telah saya kemukakan barusan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu 1. Antropologi hukum sebagai cabang antropologi budaya melihat hukum sebagai gejala budaya, sehingga respon kolektif suatu masyarakat terhadap hukum dalam bentuk budaya. Mematuhi atau melanggar hukum sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dari masyarakat itu sendiri. Hukum akan dipatuhi bila tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat tersebut, dan hukum akan dilanggar bila bertentangan dengan nilai-nilai budaya dari masyarakat tersebut. 2. Masyarakat Batak Toba memiliki nilai-nilai budaya yang menganggap bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, sehingga seseorang tidak baik jika dalam usia muda telah melaksanakan perkawinan, karena dianggap belum siap secara ekonomi, mental dan sosial, maka tidak menyukai perkawinan pada usia muda karena potensial mendatangkan masalah bagi yang bersangkutan, keluarga, kedua belah pihak dalam kaum kerabat keduanya. Khusus bagi wanita, pernikahan dini dapat berisiko meninggalkan angka kematian ibu atau AKI akibat melahirkan. Yang ketiga, nilai-nilai budaya sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat Batak Toba terkait dengan aturan pembatasan usia kawin, itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang cenderung menunjukkan budaya hukum yang mematuhi aturan pembatasan usia kawin minimal tersebut. Karena rata-rata usia calon pengantin dalam masyarakat Batak Toba adalah di atas 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Jadi saran yang dapat saya berikan yaitu 1. Untuk merubah budaya hukum yang melanggar aturan batas minimal usia kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi budaya hukum yang mendukung perlu dilakukan penyuluhan hukum tentang kesehatan perkawinan, khususnya di kalangan generasi muda. Yang kedua, generasi muda masyarakat Batak Toba yang lahir dan besar di perantauan perlu tetap mempertahankan nilai-nilai budaya agar dapat menghindari perkawinan di usia dini karena dapat mempengaruhi kualitas perkawinan itu. Dan yang ketiga, perlunya pemerintah merevisi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya pasal
yang mengatur tentang batas usia kawin bagi wanita dari 16 tahun menjadi 18 tahun agar memperkecil resiko kematian bagi ibu yang melahirkan, dan juga agar tidak bertentangan batas usia dewasa menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yaitu tentang kewarganegaraan, kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan demikian presentasi yang saya telah sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.